kembali lagi bersama saya Dr. Rizal Putra. Kali ini saya mengadakan seminar untuk umum. Seminar untuk umum ini bertema Yes I Can, di mana setiap peserta akan mengalami transformasi mental. Setiap peserta akan menyadari bahwa mereka memiliki potensi tanpa batas, kekuatan tanpa batas. Realize the unlimited power in you. Maksudnya menyadari bahwa semua dari manusia memiliki potensi di atas rata-rata. Terus alami perubahan bersama saya, Dr. Rizal Putra, karena saya yakin Anda bisa, saya bisa, karena kita semua pasti bisa. Seminar ini memastikan semuanya dari kita mampu berkata Yes I Can. Yes I Can maksudnya ya saya bisa. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya juga dengan kata-kata yang di bawah ini. Realize the unlimited power in you. Maksudnya, semua dari kita haruslah menyadari bahwa kita memiliki kekuatan tanpa batas. Semua dari kita memiliki satu invisible power, di mana kalau kita mampu menyadari itu, secara otomatis kita akan sadar bahwa kita punya potensi. Apa yang membedakan orang yang sukses sama yang belum sukses? Orang yang sukses adalah orang yang sudah menyadari bahwa dia punya potensi. Nah, orang-orang yang belum sukses adalah orang-orang yang belum menyadari bahwa dia memiliki potensi. Oke, saya rasa di depan Anda sudah ada kertas. Saya minta Anda untuk tulis 3 request atau 3 permintaan Anda atau doa Anda, di mana setelah Anda keluar nanti dari seminar ini, 3 keinginan Anda itu akan terwujud. 3 saja saya minta. Tuliskan di kertas. Tuliskan di kertas, jangan di pipi temannya. Tuliskan di kertas, 3 saja. Bukan minta jodoh ya, bukan minta jodoh. Ya boleh, silakan. 3 saja. Setelah dituliskan, nanti saya minta Anda untuk lipat kecil-kecil dan nanti kita akan kumpulkan. Saya ingin memberikan Anda sugesti positif pertama kali kita mulai acara ini. Karena sugesti positif akan memastikan semuanya dari kita akan memiliki motivasi di dalam kehidupan. Luar biasa semua ya. Kelihatan loh. Ini wajah-wajah orang yang udah spiritnya udah luar biasa semua nih. Bersinar semua wajahnya. 3 aja loh ya. 3 aja cukup. Udah? Kalau udah dilipat, jangan ditelan, dikumpulin. Oh, ditelan gak enak. Kita kumpulin. Nanti habis itu kita menyatukan sugesti kita, biar kita memiliki sugesti dan semangat bersama-sama. Wah, ini pasti ada yang dari luar kota. Siapa? Ada yang dari luar kota? Ada? Ada yang dari luar kota? Wah, iya, akhirnya ibunya 7 tangan. Saya yakin ini pasti ibu ini. Dari mana ibu? Saya dari Kuantan. Dari Kuantan si Gigi. Oke, yang menelpon saya ya, mau beli saya PHP ya. Oke. Berapa orang mahasiswa? Yang masih mahasiswa 1, 2, wah lumayan banyak. Berarti yang lain udah kerja ya. Saya yakin tidak ada yang nganggur. Ini yakin pasti pekerja keras semua. Banyak bener Pak ya, ada 10 ya Pak ya? Oh enggak. Curhat sekalian di situ ya.
saya pengen punya istri yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Oh itu 10 ya, jangan Pak, cukup satu aja kalau boleh. Kalau nggak terwujud itu berarti nggak biasa gitu ya. Waduh. Saya bisa tambah lagi. Dalam dirinya. Oke, kalau sudah semuanya, oke, kalau sudah semuanya bisa dipejamkan matanya sebentar, pejamkan matanya sebentar saja. Pejamkan matanya sebentar. Taruh tangan kirinya di dada Anda sebelah kanan. Taruh tangan kiri Anda di dada Anda sebelah kanan. Taruh tangan kiri Anda di dada Anda sebelah kanan. Pejamkan matanya sebentar. Ikuti kata-kata dari saya. Mulai hari ini, ikuti kata-kata saya, ulangi apa yang saya katakan. Mulai hari ini, kami akan bekerja secara bersungguh-sungguh untuk mewujudkan semua mimpi dan keinginan yang telah kami tuliskan, dan kami akan memiliki semangat yang lebih hebat lagi, lebih luar biasa lagi, lebih berkualitas lagi, demi mewujudkan kesejahteraan di dalam kehidupan kami. Oke, silakan buka mata Anda. Kasih tepuk tangan buat semuanya. Luar biasa. Saya melihat semangat yang luar biasa di sini. Semoga semua keinginan kita terwujud, termasuk saya. Karena motivator juga manusia pastinya, juga pasti punya keinginan. Oke, kita akan masuk ke materi kita yang pertama. Semua orang yang menyadari bahwa dia memiliki potensi, langkah awal yang harus dia lakukan adalah mengalami perubahan, change. Semuanya dari kita harus mau mengalami perubahan. Kebanyakan dari kita terpola sedemikian rupa, pada akhirnya kita tidak mampu mengadakan perubahan di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam perubahan, yang pertama kali kita harus sadari dan bagaimana cara kita untuk berubah, yaitu semua dari kita harus willing to change. Semua dari kita harus willing to change. Semua dari kita harus mau mengalami perubahan terlebih dahulu. Karena kebanyakan orang pengen berubah, tapi nggak pernah jadi-jadi karena dia tidak pernah melakukan. Apa langkah Anda di dalam perubahan? Apa yang ingin kita lakukan di dalam perubahan? Karena semua dari kita sudah terpola dengan pola-pola lama yang menyebabkan kita menjadi stuck dan tidak sukses-sukses di dalam kehidupan kita. Mungkin saya boleh coba sedikit. Whiteboard ini warnanya apa? Putih ya? Oke. Meja ini warnanya apa? Putih juga ya? Anggap putih lah ya. Dianggap putih. Proyektor ini warnanya apa? Putih. Oke, tapi jawabannya saya nggak pengen yang kayak putih gitu, nggak pengen. Saya pengennya orang yang pengen sukses itu harus sharp dan fokus jawabannya. Putih gitu. Boleh saya coba? Papan tulis ini warnanya apa? Putih. Oke, sekali lagi saya pengen lebih kencang lagi. Papan tulis warnanya apa? Putih. Luar biasa. Oke, itu yang saya mau ya. Seperti itu yang saya mau ya. Boleh saya coba ya? Papan tulis putih. Bentar. Saya kasih formula dulu. Yang saya bakalan tanya, papan tulis, meja, sama infocus. Boleh? Boleh ya? Jawab bersama-sama dan dengan lantang. Pokoknya suaranya cepat, kencang, gitu ya. Boleh ya? Saya coba ya. Papan tulis warnanya apa? Putih. Meja warnanya apa? Putih. Proyektor warnanya apa? Putih. Sapi minumnya apa? Putih. Sapi minumnya apa? Sapi minumnya apa? Manusia terlalu gampang terpola. Kenapa kita tidak bisa maju-maju? Karena kita terpola.
Nah, ada tiga jenis pola kehidupan. Ya, mungkin kita keluar sedikit dari slide karena kalau kita ikutin materinya terbosan. Boleh? Kita ada permainan-permainan sedikit ya. Oke? Pola pertama, ketika saya bertanya, sapi minum apa? Dia langsung sadar. Dia orang yang nggak gampang terpola. Kalau ini aman, ya, ini aman, ini zona aman. Oke, berarti dia orangnya nggak gampang terpola. Berarti dia orangnya mudah untuk mengikuti zaman. Ada pembaharuan di dalam bisnis, strategi bisnis, di dalam dunia karir, dia akan mampu mengikutinya. Nah, ada yang jenis kedua, ketika saya tanya, sapi minum apa? Itu pertama dia jawab susu. Terus kedua, sapi minum apa? Saya bilang gitu kan, saya pengen dengar, minta lagi. Terus dia bilang air gitu ya. Ini berarti oke lah. Ini tadi aman ya, high standard lah. Ini medium standard. Berarti oke lah, consider oke. Tapi yang parahnya itu yang ketiga ini. Saya bilang, sapi minum apa? Susu katanya. Saya sampai bilang, sapi minum apa? Susu. Sapi minum apa? Susu katanya, sampai dia marah kayak gitu. Itu bahaya. Orang yang kayak begini sangat bahaya sekali. Orang yang seperti ini tidak bisa berubah. Orang yang seperti itu, saya yakin di ruangan ini semuanya kita ingin berubah ya. Oke? Boleh? Ada semangatnya? Boleh saya coba iya-iyanya? Apa kabar semuanya? Semakin luar biasa, semakin berkualitas. Pakai tangan dong semuanya. Lepasin dulu pensilnya. Yuk, apa kabar semuanya? Semakin luar biasa, semakin berkualitas. Luar biasa, kasih tepuk tangan dulu buat semuanya. Oke, what next, Dr. Rizaldi Putra? Selain keinginan atau willing to change, kita juga haruslah clear dengan kita punya visi dan misi. Kebanyakan orang tidak mampu berkata yes pada akhirnya atau yes I can pada akhirnya karena dia tidak clear dengan dia punya visi dan misi. Dia tidak clear di dalam hidupnya dia ingin kemana. Dia tidak tahu arah tujuannya. Dia tidak mengerti bahwa dia inginnya kemana. Bahkan banyak sekali saya jumpai waktu saya memberikan seminar di perusahaan BUMN, bahkan di pemerintahan sekalipun, ketika mereka curhat kepada saya, memang saya dilarang untuk membocorkan secara individu, tapi ini kan bukan individu, ini kan secara masif. Rata-rata mereka padahal sudah berkarir 10-15 tahun, bahkan sampai 20 tahun, mereka tidak clear dengan mereka punya visi dan misi. Seolah-olah mereka hanya mengikut alur kehidupan. Pernah dengar orang ketika ditanya, Pak, Bapak pengennya bikin apa? Ya pokoknya terserah lah. Nanti bangun pagi, terus kantor, terus pulang, terus mandi, terus tidur gitu. Sangat tidak kreatif sekali kehidupan kita kalau kita hanya menjadi orang yang seperti itu. Karena bagaimanapun ketika kita ingin berubah, kita harus mengerti dulu arah dan tujuan hidup kita. Visi adalah pandangan ke depan 5-10 tahun lagi, apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Misi adalah bagaimana cara kita mewujudkan visi yang kita ingin capai untuk terwujud. Itulah misi. Berarti misi adalah langkah-langkah untuk mewujudkan visi kita. Sampai di situ masuk akal? Masuk akal, pakai tangan dong, begini dong sama-sama saya. Masuk akal? Masuk akal. Luar biasa. Oke, what next, Dr. Rizaldi Putra? Next, Anda harus memiliki komitmen. Kebanyakan orang sudah sadar akan potensinya, cuman dia selalu ngedrop ketika dia dapat masalah. Banyak sekali orang sudah sadar akan potensi dirinya, dia sudah merasa, yes, memang ini tempat saya. Cuman ketika kepentok oleh masalah, dia nyerah. Kepentok masalah dikit, give up, terus dia change. Maksudnya dia keluar arah, dia ubah bisnisnya apa. Baru buka, misalnya contohnya, baru buka rumah makan sebentar, 1 bulan gak laku, nangis tutup warung.
Baru buka bengkel 2-3 bulan gak laku, tutup warung langsung beralih ke yang lain. Oh, ini bukan bidang saya. No, ini adalah masanya semuanya dari kita menyadari bahwa kita memiliki potensi tanpa batas. Pernah lihat, saya beneran ini kejadian ada di Jalan Melur waktu itu. Itu kejadian tahun 80-an. Rumah itu ada satu rumah kebakaran. Tiba-tiba rumah itu kebakaran dan mobil itu udah deket apinya ke mobil itu. Jadi karena tetangganya pengen menolong, waktu itu rumah teman saya, karena tetangganya sangat ingin menolong, itu dia langsung mengangkat mobil itu 3 orang mobil Jimny. Zaman dulu kan mobil Jimny itu berat loh. Mobil Jimny diangkat 3 orang dan bisa dipindahkan keluar. Ketika apinya sudah padam, ini mobil kuncinya kan nggak ketemu. Terus yang pemiliknya ngomong, kalau bisa diangkatin lagi dong ke dalam. Itu 5 orang nggak bisa ngangkatin begini-begini. Beneran, ada invisible power di dalam diri kita. Nah, kalau kita mampu membangkitkan itu, apalagi ke dunia profesional, kita akan menjadi orang yang luar biasa. Kita akan memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Kita akan memiliki mindset di atas rata-rata. Kita mampu melihat peluang yang orang lain belum lihat. Pernah lihat orang seperti itu? Dia selalu menjadi pioner, dia selalu menjadi pelopor, karena dia mampu melihat peluang yang orang lain tidak pernah lihat. Masuk akal sampai di situ? Masuk akal? Masuk. Sama-sama dong, masuk akal. Oke. Waduh, pada sendu semua ini ya. Ini saya yakin ini tadi makan siangnya kebanyakan kali ya, pada 2 piring. Oke, what next, Dr. Rizal Putra? Next, kita haruslah selalu termotivasi. Orang yang selalu termotivasi, orang yang hidupnya termotivasi dan selalu memiliki mindset yang positif, kemanapun dia pergi, dia akan menjadi orang yang di atas rata-rata. Orang yang termotivasi, dia refuse to be a regular person. Orang yang termotivasi hidupnya, kemanapun dia pergi, dia akan selalu melakukan terobosan. Itu orang yang memiliki spirit of excellence. Kalau saya boleh share sedikit, ya, kenapa saya katakan bahwa manusia itu memiliki invisible power, maksudnya memiliki satu kekuatan tanpa batas yang kalau kita menyadarinya, itu akan terbangkitkan dan itu akan menjadi quality dari pekerjaan kita. Bahkan di kampus, di tempat pekerjaan kita, itu akan terbukti dengan sendirinya. Contoh, kalau di dunia perkuliahan, waktu saya mengambil S2, itu saya punya dosen sangat killer sekali. Itu kelas pertama kita di Malaysia waktu itu, dia orang Iran. Saya masih ingat sekali namanya Dr. Omid Nasrullah. Saya waktu itu kelas pertama quantitative methodology. Saya juga seorang dosen. Jadi biasanya kalau misalnya saya ngajar, itu kelas pertama saya akan memperkenalkan diri dulu, betul? Terus mahasiswa kita beri kesempatan untuk memperkenalkan diri mereka, ya. Dan tentunya bukan untuk seminar ini, ntar kalau kenalin diri semuanya habis waktunya. Oke, jadi saya selalu memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan termasuk saya untuk memperkenalkan diri. Nah, waktu itu yang dosen saya ini saking killernya, itu dia masuk, dia orang Iran, pendek, orangnya rambutnya keriting, kecil tengil. Terus dia masuk ke ruangan, dia masuk dengan gayanya, terus dia langsung duduk, dia langsung bilang ke kelas, "Okay, good afternoon class. My name is Dr. Omid Nasrullah. Today I'm going to teach you about quantitative methodology." Hari ini saya akan mengajarkan Anda tentang quantitative methodology, katanya. Terus dia langsung pergi ke papan tulis, terus dia langsung kasih satu formula. Kalau yang jujur, saya benar-benar tidak mengerti apa yang dia tuliskan. X sama dengan Y bagi Z. Sangat complicated lah formula yang dia berikan. Setelah formula itu dia berikan, terus dia langsung ambil satu kertas. Kertas itu ada segepok kertas. Itu ternyata case study, maksudnya adalah satu permasalahan di perusahaan yang harus diselesaikan. Dan diselesaikan harus memakai formula itu karena kita belajar tentang quantitative methodology. Dia bagiin kepada kita semua. Terus dia langsung bilang solve it, selesaikan, katanya. Itu kelas pertama loh. Saya sendiri langsung kaget. Kelas pertama seperti ini, saya bilang gitu. Saya waktu itu merasa hanya saya yang kaget. Saya pikir semuanya kaget gitu ya. Pas saya lihat kiri kanan yang lain nggak kaget ternyata. Saya sendiri yang bodoh, saya bilang. Terus saya begini, ketika semuanya pada nyelesain, saya lihat semua itu pada nulis. Saya tahu saya paling bodoh karena saya nggak nulis. Terus saya pura-pura nulis. Jadi saya pura-pura nulis asal
dilihat saya takut, saya langsung nulis gini. Asal dia lihat, saya takut, saya langsung nulis begini. Terus waktu itu beneran saya waktu itu udah down banget gitu kan, maksudnya wah gila ini saya paling bego ini di kelas ini. Terus habis itu saya langsung mikir wah ini kayaknya saya nggak layak berada di sini. Saya berpikiran bahwa bahwa ini adalah memang tempat yang sangat tidak layak buat saya karena sepertinya kecerdasan saya di bawah mereka semua gitu. Jadi pas break, pas istirahat, kan kita ada istirahat, saya keluar ke lobby, itu bagian orang smoking area. Kebetulan saya tidak merokok, cuman Dr. Omid Nasrullah ini merokok. Jadi dia merokok, dia di sebelah saya. Dia bahasa Indonesianya, dia tanya waktu itu sama saya, apa kabar Rizaldi? Saya bilang waktu itu, ya baik Pak, saya bilang gitu. Tapi I'm not feeling well, saya bilang saya nggak terlalu merasa sehat gitu ya dari otak maupun hati gitu. Karena semuanya pada pintar semua. Ada satu, kenapa saya cerita ini sangat nyambung sekali. Ada satu kata dari beliau yang mengubah hidup saya sampai sekarang. Dia tepok pundak saya, dia lebih pendek dari saya. Dia lebih pendek, rambutnya keriting, saya ingat banget, putih orangnya, orang Iran. Dia tepok pundak saya seperti ini. Dia tepok, ini dia sentil rokoknya dulu. Dia tepok pundak saya, terus dia bilang, jadi orang jangan terlalu gampang nyerah. Bahasa Indonesia seperti itu. Terus dia langsung masuk ke dalam. Saya yang ditepok, saya kaget. Saya kaget kan. Aduh, ya orang udah kecil, tengil gitu ya, ngomongnya masuk banget, nancep gitu, kayak masuk ke hati saya gitu ya. Pas dia mau jadi orang jangan terlalu gampang nyerah. Terus dia masuk. Pas pulang saya merenung, serius saya merenung. Saya waktu itu pengen bikin keputusan, maksudnya ini saya harus teruskan studi saya atau saya stop, atau saya quit. Pas pulang, itu sampai tengah malam, sampai jam 1 saya memutuskan. Akhirnya saya memutuskan untuk continue, saya memutuskan untuk terus. Tetapi saya akan meminta pertanggungjawaban dari Dr. Omid Nasrullah ini untuk memastikan bahwa saya dapat terus gitu. Jadi besoknya, hari Seninnya, on Monday, saya pergi ke saya punya universitas. Saya tanya sama resepsionisnya, saya tanya, hai, saya bilang bahasa Indonesia, saya bilang, Dokter Omid juga ngajar untuk anak S1, saya bilang gitu. Ya, dia juga ngajar untuk anak S1. Where is he? Oh, there's di sana di yellow building. Dia ada kuning warna, ada lukisan kuningnya itu di situ katanya. Saya pergi di sana, waktu itu saya jumpai dia. Pak, saya datang menemui Bapak, Dokter Omid, saya datang menemui dokter. Pengen bertanya karena kemarin saya nggak ngerti, saya bilang gitu kan. Yang mana satu katanya gitu. Semua saya bilang, semua katanya kan. Di situ ketika kita mengakui kebodohan kita ada jalan. Jadi saya bilang semuanya, saya bilang, oke katanya, it's okay katanya. Please sit over here. Silakan duduk sebelah sini. Kamu tunggu saya sampai jam 2. Dari jam 12 itu tunggu sampai jam 2. Ya udah saya duduk. Saya duduk sampai jam 2 dia keluar. Dia kaget melihat saya. Rizaldi kamu masih duduk di sini? Loh iya kan dokter tadi suruh saya tunggu di sini, saya bilang gitu kan. Terus, aduh, oke, kalau gitu tunggu saya sebentar lagi ya katanya. Terus dia masuk lagi, terus nggak keluar. Sampai jam 6 sore. Sampai jam 6 sore, saya terus tuh belajar, coba utak-atik case tadinya memang nggak bisa gitu. Saya udah coba-coba. Terus saya lihat beliau dari jauh itu jalan udah kecapean. Dia udah capek jalan gitu kan. Dia ngeliat saya tuh kayak ngeliat malaikat gitu loh. Rizaldi katanya gitu kan. Iya dok. Loh dari tadi kamu nungguin saya di sini katanya. Iya dok. Lah dokter kan tadi suruh saya tunggu di sini. Itu matanya emang beneran berkaca-kaca. Bukan maksudnya berkaca-kaca kacamata ya. Maksudnya emang berkaca-kaca gitu, berair lah gitu ya. Berair. Terus dia langsung bilang, oke, do you have your laptop? Yes, I bring my laptop with me. Saya punya laptop, saya bilang. Ya udah saya juga punya laptop. We look for the classroom, kita pergi mencari classroom, terus kita belajar di dalam situ, kita belajar bareng-bareng. Saya lakukan itu kepada setiap dosen yang saya memang tidak mengerti mata kuliahnya. Mau tahu nggak? Mahasiswa yang terbodoh itu 2 tahun kemudian menjadi mahasiswa terbaik dari 7.000 mahasiswa. Kasih tepuk tangan dong. Dan sampai juta loh, masa nggak kasih tepuk tangan? Itu maksud saya, ketika kita mau berusaha, ketika kita mau menyadari bahwa kita bisa, dan kita tidak malu untuk mengatakan bahwa ya saya memang tidak bisa.
ketika kita sadar bahwa kapasitas kita belum maju, kita belum menjadi orang yang di atas rata-rata, dan kita tidak malu untuk mengakui itu, saya yakin pasti ada jalan. Betul? Karena bersyukur itu bukan hanya mengucapkan alhamdulillah di mulut, tetapi alhamdulillahnya juga harus dilakukan melalui aktivitas. Terus increase, kita punya target. Orang yang mengalami perubahan adalah orang yang berani untuk meningkatkan target kehidupannya. Orang yang melakukan perubahan adalah orang yang memastikan pencapaiannya hari esok lebih baik dari hari ini. Itu kenapa tadi dari awal-awal saya katakan bahwa kita harus clear dulu dengan kita punya visi dan misi. Karena kenapa? Ketika kita meningkatkan target kita, secara otomatis di alam bawah sadar kita, kita sedang memicu adrenalin kita sedang nge-push adrenalin kita untuk memastikan fisikal kita akan melakukan segala sesuatu dengan total. Orang-orang yang melakukan segala sesuatu dengan total, dia akan memastikan dirinya akan mengalami pembaharuan setiap harinya. Orang-orang yang mau mengalami pembaharuan setiap hari di dalam kehidupannya, secara otomatis kinerjanya akan meningkat. Kinerjanya tidak pernah merosot. Mungkin banyak yang melihat profil saya sebagai seorang direktur ya. Mungkin yang bagus-bagusnya aja seorang trainer, terus seorang wirausaha sukses di Malaysia. Memang saya dulu motivator di luar negeri karena bisnis kuliner saya sukses. Dan saya juga mendapat jabatan sebagai seorang direktur di sebuah perusahaan besar, di mana alhamdulillah tanda tangan saya sampai sekarang masih diperhitungkan di perusahaan di Singapura dan di Malaysia. Alhamdulillah. Tetapi behind the scene, ada yang tahu nggak kalau Dr. Rizaldi Putra itu dulu juga pernah cuci piring di restoran. Dr. Rizaldi Putra juga pernah jadi staff. Dr. Rizaldi Putra juga pernah nyapu untuk dapetin biaya hidupnya. Nggak ada yang tahu kan, karena di profil nggak ditaruh. Tapi itu is real story, gitu loh. Semuanya dari kita, kalau mau diproses, kalau mau menikmati proses, semuanya kita akan sukses. Saya yakin. Apalagi wajah yang hadir hari ini. Luar biasa. Saya doain minimal pendapatannya tahun 2017 di atas 50 juta semua. Wes kasih tepuk tangan dong. Minimal loh ya. Minimal. Nggak boleh maksimal loh. Minimal di atas 50 juta. Awalnya per bulan. Terus habis itu per minggu. Terus habis itu per hari, terus per jam. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dong. Luar biasa sekali. Saya pernah waktu itu mengalami kemerosotan di dalam dunia karir saya. Waktu itu saya memang pangkatnya tinggi, terus balik lagi jadi pangkat tinggi, cuman waktu itu pernah ngedrop sekali karena saya pernah waktu itu mendapat satu penyakit cacar. Setelah itu ada susulannya sangat parah sekali. Akhirnya waktu itu CEO-nya nggak mau saya resign, cuman saya mengirim surat resign letter ke CEO-nya. Mau nggak mau dia harus terima bahwa saya memang pengen resign gitu ya. Jadi setelah itu saya sadar bahwa saya adalah mahasiswa asing. Kalau kita foreigner atau orang asing di luar negeri, kita kan perlu visa, betul? Kita perlu visa untuk bertahan di sana. Dan saya juga masih studi. Jadi waktu itu saya pergi ke sebuah perusahaan, dia outsource dari sebuah perusahaan di Singapura. Saya pergi waktu itu, saya ketemu sama vice president yang jujur saya kagum dengan dia sampai sekarang. Dan dia sampai sekarang kita masih stay in touch. Dan dia sangat berprestasi sekali karena saya tahu, saya sering melihat wajah itu di majalah sukses di Malaysia. Namanya Sudarsan, sangat terkenal di Malaysia. Jadi waktu itu kebetulan saya kaget, ternyata yang interview saya dia. Loh, ternyata ketika dia melihat resume saya, dia juga tahu tentang saya dari orang lain. Terus dia bilang waktu itu sama saya, Rizaldi katanya, I'm not supposed to ask you a questions. It's supposed to be the other way around katanya. Maksudnya Anda yang harus interview saya katanya, bukan saya yang interview Anda. Saya waktu itu bilang sama Sudarsan, it's okay, just do your job. Saya bilang, lakukan pekerjaan Anda, just give me any position.
Terus katanya kepada saya, enggak Rizaldi, yang posisi yang ada cuma staff katanya. Posisi yang ada cuma staff. Tapi saya memang memerlukan visa waktu itu, akhirnya saya masuk kerja di situ. Apa yang saya lakukan? Di dalam kehidupan, kenapa saya bercerita tentang itu? Karena semuanya dari kita harus increase the target. Increase the target itu bukan berarti kita cuma ngomong, ya saya pengen increase the target, ya saya pengen increase the target. No. Ini adalah waktunya untuk action, menggunakan tubuh kita, pikiran kita, semuanya kita gunakan secara maksimal. Apa yang saya lakukan? Waktu itu saya buktikan, waktu itu dalam 2 tahun, akhirnya tanda tangan saya bisa diperhitungkan di perusahaan itu. Tiap hari saya datang, itu sebelum asisten manajer datang, saya udah datang. Asisten manajer punya performa sales segini, saya segini. Sampai asisten manajer saya takut melihat slip gaji saya. Karena slip gaji saya 2 kali lipat dari asisten manajer. 2 tahun saya perform di perusahaan yang memiliki ribuan, 2000 lebih tenaga kerja. Dalam 2 tahun saya mampu, tanda tangan saya akhirnya diperhitungkan oleh perusahaan itu hanya dalam 2 tahun. Itu kenapa? Saya selalu membuktikan bahwa saya ingin menjadi yang terbaik. Ketika kita ingin membuktikan bahwa kita ingin tampil terbaik, kita berikan yang terbaik, saya yakin perusahaan tidak akan rugi untuk bayar kita, betul? Kita berikan 10.000 untuk perusahaan nggak ada ruginya untuk memberikan kita 2.500, betul? Dari mana ruginya? Karena kita mampu mendatangkan 10.000. Apalagi kalau misalnya orang lain yang hanya bekerja di atas rata-rata, yang hanya bekerja rata-rata, itu hanya menghasilkan 5.000. No problem untuk perusahaan untuk memberikan kita 2.500, nggak ada apa-apanya sama dia, betul? Dan tentunya berapapun yang kita minta, janji kita nggak minta 15.000 ya. Mungkin kita minta mau 5.000 naikin gaji pun karena perusahaan takut yang lainnya nggak bisa perform seperti kita, dia akan berikan. Itu loh, kalau orang yang bekerja di atas rata-rata, sampai kapanpun perusahaan akan mengingat dia. Itu saya ketahui karena sampai sekarang, misalnya ada saya merasa ada satu kandidat yang layak, itu saya kirim pakai memo saya, itu masih diterima sampai sekarang. Dari situ saya tahu bahwa ketika kita memberikan yang terbaik, secara otomatis kita sedang meninggalkan nama baik kita di sana. Manusia akan dikenal dengan prestasinya, betul? Ketika kita berprestasi, berarti hidup kita bermanfaat bagi orang lain. Ketika hidup kita bermanfaat bagi orang lain, secara otomatis hidup kita akan menjadi berkah. Betul? Orang-orang yang hidupnya berkah, apapun yang dia kerjakan akan berhasil. Apapun yang dia kerjakan akan membuahkan hasil. Apapun yang dia lakukan akan memiliki value di atas rata-rata. Oke? Masuk akal sampai di sini? Masuk akal. Luar biasa. Kalau nggak masuk ya dipaksa dikit. Masuk. Oke. Nah, oke. What next, Dr. Rizaldi Putra? Finish what you have started. Selesaikan apa yang telah Anda mulai. Kebanyakan orang tidak terjadi perubahan di dalam kehidupannya karena mereka selalu give up pada pertengahan jalannya. Karena kenapa? Banyak sekali orang yang menjadikan permasalahannya sebagai batu sandungan. Banyak sekali orang yang melihat permasalahan bukan sebagai fase pembelajaran. Banyak sekali orang yang melihat permasalahan adalah sebagai satu zona nyaman untuk dia jatuh dan mengeluh. Banyak sekali orang terlalu nyaman dengan zona keluhan. Apalagi dia akan mencari teman-teman yang suka mengeluh juga. Akhirnya dia mengeluh, pertamanya mengeluhkan dirinya, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang tua, teman, semuanya disalahin. Yang benar cuma dia doang gitu ya. Akhirnya nggak maju-maju. Jadilah orang yang mau introspeksi diri. Orang yang introspeksi diri akan memastikan dia menyelesaikan segala sesuatu yang dia kerjakan. Dan mampu memastikan dia akan finish strong. Dia memastikan dia akan mengakhiri setiap pekerjaannya, setiap assignment di dalam kehidupannya dengan kualitas. Oke, what next, Dr. Rizaldi Putra? Next, learn how to influence others, not the other way around. Pastikan kita memberikan pengaruh kepada orang lain. Pengaruh yang positif loh ya maksudnya. Pengaruh positif kepada orang lain, bukan malah pengaruh negatif yang masuk ke kita.
Pernah lihat orang yang moodnya selalu swing? Pagi dia oke, siang marah-marah, sore nangis-nangis. Ini ketahuannya antara dua, emang lucu atau emang pengalaman pribadi. Moodnya selalu swing gitu. Pagi dia senang, wah joget-joget, senang gitu ya. Siang ada masalah dikit, wah langsung rusak semuanya. Meja kerjaan dihamburin semua, langsung marah-marah. Sore ketemu pacar, toto pacarnya dia suka warna merah, tiba-tiba pakai baju warna kuning, nangis langsung minta dirayu. Kan ada seperti itu. Malam terus langsung galau gitu. Jadi mood kita itu kalau bisa dipastiin nggak swing, selalu konsisten. Nah, orang-orang yang seperti itu bukan hanya influence by others, tetapi influence atau pengaruh itu dari sekitar. Banyak sekali pengaruh-pengaruh negatif. Sekarang saya mau tanya sama diri kita semua, termasuk saya. Adakah orang-orang yang memberikan pengaruh negatif kepada kehidupan kita akan mau untuk membangun hidup kita ketika kita sudah jatuh? Gak ada. Orang yang memberikan pengaruh negatif kepada kehidupan kita, orang-orang yang memberikan influence negatif terhadap kehidupan kita, ketika kita jatuh malah ngetawain kita. Percaya deh. Hati-hati cari sahabat, cari teman boleh banyak. Sahabat harus choosy. Bisa mengerti maksud saya? Teman boleh, semuanya kita tegur, it's okay, it's fine. Tetapi sahabat akan mempengaruhi kehidupan kita. Cepat atau lambat, pengaruh negatif, karena kita hanya manusia biasa. Pengaruh negatif, kalau kita tidak pintar-pintar milih lingkungan, lama-lama kita akan menjadi sama dengan mereka. Betul? So, carilah strategi bagaimana kita bisa memberikan influence positif ke orang, bukan malah kita menerima influence atau pengaruh yang negatif. Lama-kelamaan kita akan merosot, dan lama-kelamaan kita akan menjadi negatif seperti lingkungan yang negatif itu. Tentunya tidak mau ya di sini ya. Oke, luar biasa. Oke, what next, Dr. Rizal Putra? Orang-orang yang mau mengalami perubahan adalah orang-orang yang melakukan terbaik, memberikan yang terbaik, memberikan pikiran yang terbaik, memberikan hati yang terbaik, termasuk hati loh. Terkadang orang udah memberikan pikiran yang terbaik, fisiknya dia udah berikan yang terbaik, tapi hatinya masih salah, nggak bisa juga. Itu connection loh, ada connection. Dari pikiran ke hati, ke physical, itu ada connection. Ketika pikiran kita sudah benar, hati kita sudah benar, fisik kita udah benar, luar biasa. Saya yakin semuanya dari kita akan mengalami terobosan. Oke, what next, Dr. Rizal Putra? Harus memiliki yang namanya kreativitas, karena tanpa kreativitas tidak akan ada perubahan. Saya pernah waktu itu ketemu sama sebuah pedagang, dia menjual jas hujan. Jas hujan itu hanya laku ketika musim hujan, betul? Kalau musim kemarau nggak mungkin laku. Ngapain pakai jas hujan? Bisa keringetan, betul? Waktu itu luar biasa sekali. Ini rumusnya sangat luar biasa sekali. Waktu itu dia mampu merubah kebutuhan menjadi keinginan. Ini ada di Jakarta. It's a real story. Waktu itu di Mangga 2, waktu itu dia udah salesnya habis-habisan udah karena nggak ada hujan lagi. Dia stres waktu itu, dia mikirnya, dia curhat sama teman-teman bisnisnya. Saya udah stres banget ini, nggak laku-laku. Ya, saya produksi banyak tapi nggak ada pembeli, ngapain katanya. Akhirnya waktu itu timbul kreativitas dia mengubah kebutuhan menjadi keinginan. Dia waktu itu bekerja sama dengan Walt Disney untuk memakai image-nya mereka, ditaruh di jaketnya dia. Dia mampu mengubah pola pikirnya orang lain dari kebutuhan menjadi keinginan. Ketika orang melihat gambar menarik, orang jadi kepengen, betul? Itu adalah keinginan. Akhirnya penjualannya, omsetnya sangat luar biasa sekali, hanya bermodalkan kreativitas yang mengubah kebutuhan menjadi keinginan. Luar biasa sekali. Sebenarnya kalau kita menyadari bahwa keberhasilan itu sangat simpel sekali, semuanya dari kita pasti sangat cepat sekali untuk menjadi sukses. Oke? Masuk akal? Wah, saya pengen coba semangatnya dulu nih. Kayaknya masih pada lemes semuanya. Apa kabar semuanya? Semakin luar biasa, semakin berkualitas. Sekali lagi tangannya dikepal kencang terus, tinggi-tinggi pokoknya angkat ya. Nggak peduli sebelahnya bakalan tumbang karena
Oke, apa kabar semuanya? Semakin luar biasa, semakin berkualitas. Luar biasa sekali. Kasih tepuk tangan buat semuanya dong. Oke, inovasi. Kita juga harus inovasi. Oke, kita masuk kepada materi kita yang kedua, yaitu Yes I Can. Nah, kenapa semua dari kita harus memastikan bahwa kita semuanya pasti bisa? Dan bagaimana caranya? Tentunya harus ada awalnya terlebih dahulu, betul? Semua orang haruslah memiliki keyakinan. Haruslah memiliki keyakinan atau faith, atau dikatakan juga dengan iman. Kebanyakan orang tidak maju karena dia tidak yakin. Nah, kalau orang yang sudah yakin, kemungkinannya untuk mampu berkata yes I can itu adalah total 100%. Kenapa saya katakan begitu? Nanti saya akan jelaskan. Di sini yes I can. Yes I can. Karena kenapa? Kenapa kita harus yakin terlebih dahulu? Karena kenapa? Di dalam setiap perjalanan hidup manusia, tidak ada orang yang bebas dari permasalahan. Semua dari kita yang hadir di ruangan ini, termasuk saya dan kru saya dan tim saya, semuanya dari kita adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan permasalahan. Berarti kalau kita sudah tahu bahwa kita memiliki kesalahan dan memiliki permasalahan di dalam kehidupan, satu-satunya yang mampu menolong kita adalah keyakinan atau faith atau iman. Itu yang memungkinkan kita untuk berjalan lebih jauh. Saya akan kasih analoginya seperti ini. Siapa yang pernah ikut maraton? Ada? Gak ada atau malu-malu? Oke, it's okay. Maraton itu adalah 40 km. 40 km. Maraton standarnya 40 km, beda dengan sprint. Sprint kan 100 meter. 100 meter kita bisa push dari sini sampai situ, push dengan lari yang kencang. Sampai, betul? Tapi kalau maraton 40 km, kira-kira mungkin nggak orang lari dari 0 km sampai 40 km lari non-stop tanpa henti? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Gempor ini lepas ini kaki pun bisa. Nah, kenapa saya katakan keyakinan atau faith atau iman akan memungkinkan kita untuk lompat lebih jauh lagi. Karena kenapa? Karena based on research, manusia hanya mampu berlari sejauh 32 km. Based on research, tubuh kita hanya mampu, atau kadar gula dalam tubuh kita hanya mampu mensupport kita untuk berlari sejauh 32 km. So, di sini masih ada 8 km lagi kan? Di sini masih ada 8 km lagi. Waktu itu saya pertanyakan, kenapa orang masih bisa sampai finish? Rata-rata semua orang yang ikut maraton, ketika mereka ditanya, mereka katakan sebetulnya sekitar di area ini, semuanya dari mereka sebetulnya sudah tidak mampu lagi. Semuanya dari mereka fisiknya itu udah capek bener. Kalau bisa saya duduk deh Pak. Pada 32 km, yang memungkinkan kita dari sini tetap berlari secara konsisten ke sini adalah iman kita, keyakinan kita, mindset kita yang positif, visi dan misi kita yang clear. Seperti slide saya sebelumnya, ketika visi kita sudah clear, kita akan capai 40 km. Apapun yang terjadi dengan visi kita tetap akan memberikan command atau tetap akan memberikan perintah kepada tubuh kita untuk terus lari. Itu
yang akan memastikan bahwa semua dari kita akan mengalami terobosan. Banyak orang yang tidak mengalami terobosan di dalam kehidupannya. Karena kenapa? Baru sampai 15 km, baru sampai 25 km, kepentok dikit, jatuh, nangis, terus cengeng, terus langsung berhenti, nggak mau ikut maraton lagi. Nah, kalau kita yang sudah mampu berkata yes I can di dalam diri kita, kita sudah memiliki faith atau iman atau keyakinan, apapun yang terjadi di sini, mungkin semuanya dari kita. Nggak mungkin lah, nggak ada manusia yang mengalami kegagalan, nggak ada manusia yang sempurna. Pasti semuanya dari kita akan mengalami yang namanya naik turun di dalam kehidupan. Mungkin kita gagal di sini, nggak tahu berapa kali, entah 45 kali, entah 100 kali, terserah, you name it. Tapi kalau kita memiliki iman, ketika kita memiliki keyakinan, saya yakin semuanya dari kita akan naik terus ke sini dan memastikan bahwa kita adalah manusia yang luar biasa. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia, yang sangat luar biasa. Kalau kita mau melakukan research dari pikiran kita, dari hati kita, dari pompa jantung kita, itu sangat amazing kalau kita mau menyadari itu. Karena yang namanya bersyukur itu bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tetapi menyadari potensi yang kita ada. Sampai di sini masuk akal? Masuk akal. Apa kabar semuanya? Semakin luar biasa, semakin berkualitas. Luar biasa. Ini apakah semakin teriak gitu biar cepet-cepet dikasih kopi gitu ya? Ya juga ya. Oke. What next, Dr. Rizali Putra? Next, kita haruslah menyadari bahwa kita memiliki kekuatan tanpa batas. Sadar dulu. Ketika kita sudah sadar, kita akan mengalami satu transformasi mental, di mana mental kita tidak akan menjadi mental tempe lagi, di mana mental kita tidak akan menjadi mental pengecut lagi, di mana mental kita akan memastikan kita akan nge-boost adrenalin kita untuk terbang lebih tinggi lagi. Sadar dulu. Ketika kita sadar, barulah kita belajar bagaimana cara mengalokasikannya. Banyak sekali perusahaan yang mengundang saya sebagai asesor untuk saya melakukan assessment karena mereka tidak tahu cara menempatkan tenaga kerja. Begitu juga dengan kita secara pribadi. Kalau kita tidak tahu cara menempatkan potensi kita, secara otomatis kita tidak akan maju-maju. Tetapi awalnya sadar dulu, naning dulu, cuci muka dulu, sadar dulu. Kalau pagi-pagi kan gitu, sadar dulu, cuci muka dulu. Udah sadar, barulah kita tahu apa yang harus saya kerjakan. Next, don't ever think that you will give up someday. Karena kebanyakan orang-orang yang berpikir akan menyerah suatu hari, percaya atau tidak, sebetulnya dia sudah menyerah pada saat itu juga. Orang yang berpikir, oh iya deh, nggak apa-apa deh, ntar paling kalau misalnya kayak begini juga, ya udahlah saya nyerah. Sebetulnya secara otomatis dia sudah nyerah saat ini tanpa kita sadari. So jangan pernah berpikir untuk menyerah. Keep going on. Karena orang-orang yang menyerah akan menjadi bahan tertawaan orang. Orang-orang yang menyerah tidak akan pernah maju. Saya pernah lihat waktu itu anak kecil. Ini satu cerita yang simpel dan singkat. Ada 5 orang. Itu temennya, ada yang nyebrang. Ini kan ada paret ya, ada got. Jadi mereka ini semuanya 5-5-nya mau nyebrang karena mau ke tempat temannya. Saya lihat waktu itu ada satu anak, ini dia langsung loncat, dia yakin, set, dia langsung loncat, langsung pergi gitu ya. Terus dia manggil teman-temannya, "Ih, buruan." Yang lainnya ada yang loncat, terus ada yang jatuh juga, ada yang jatuh, cetek, jatuh tapi dia bangkit, dia terus naik. Ada satu lagi, yang terakhir, yang dia suruh temannya semuanya duluan. Dia nggak pernah loncat-loncat karena kenapa? Dia nggak memiliki keyakinan. Orang-orang yang tidak meyakini dirinya, orang-orang yang selalu meragukan dirinya, secara otomatis mereka sedang memastikan bahwa mereka akan terus-menerus di bawah rata-rata. Dan orang
Orang-orang yang tidak pernah memiliki keyakinan di hidupnya adalah orang-orang yang tidak pernah bersyukur. Dia tidak pernah menyadari dan dia tidak pernah memakai potensi dirinya pada saat dan tempat yang benar. What next, Dr. Rizaldi Putra? Orang yang pasti berkata saya bisa akhirnya adalah orang-orang yang optimis. Dia selalu positif. Banyak orang yang gagal. Kemarin saya baru melakukan assessment di sebuah perusahaan. Waktu itu saya bilang sama atasannya yang buat area untuk beberapa kota di Pekanbaru ini, saya bilang saya minta ini, suruh panggil masuk ke ruangan, saya pengen ketemu di sebuah perusahaan. Karena saya seorang bisnis konsultan, mereka dipanggil semua satu persatu. Saya panggil yang dari performanya bagus sampai yang performanya bottom level, dari yang high level sampai bottom level. Pas yang high level itu orangnya enak sekali. Pas ketemu dia senyum, memang ceria. Itu dia memang sudah mampu, bukan menjual diri, itu bukan negatif ya, tapi maksudnya dia sudah mampu untuk present dirinya kepada orang lain dengan elegan, dengan manis sekali. Saya sebagai bisnis konsultan dan sebagai personal coach dia waktu itu, saya sangat senang sekali berhadapan dengan dia. Dan waktu itu tibalah saatnya masuk waktu itu ke ruangan saya, karena saya minta satu persatu masuk ke ruangan saya orang yang gak perform. Mau tahu impression saya waktu itu? Saya lihat dandanannya juga gak enak, mukanya juga sepet banget gitu ya. Pokoknya ngeliatnya gak enak. Waktu itu saya sampai ajarkan waktu itu something yang very simple, sangat simple sekali kepada dia. Saya cuma minta satu sama dia. Starting from today, mulai hari ini, biasain senyum. Karena dari tadi 10 menit saya ngobrol sama dia, cuma satu hal yang saya tunggu-tunggu dari dia lama bener. Ini padahal udah tanya nih seputaran pekerjaan. Ini kenapa ini seperti ini, kenapa ini kok bisa menurun, ini grafik performa seperti whatsoever. Cuma saya bilang oke, kita lupakan semua ini. Saya cuma minta satu aja sih. Gak usah kita cerita yang panjang lebar, yang ekspor apa segala macam ini semuanya. Saya cuma minta satu, senyum. Orang kalau udah senyum enak dilihat. Orang kalau udah senyum itu udah menghibur hati orang lain. Dia nggak perlu cari pelanggan. Kalau pelanggan udah enak gitu, nyaman melihat dia. Weh, I'm welcome man. Maksudnya saya disambut gitu. Secara otomatis pelanggan juga pasti akan mau berlangganan gitu loh. Tapi yang awalnya dari mau berlangganan mungkin produknya bagus, tetapi ketika melihat muka orangnya, nggak apa-apa nih dari itu gara-gara orangnya loh. Saya pernah ngasih motivasi, seminar motivasi hanya untuk reception, bagian reception. Maksudnya hanya untuk di muka kantor. Saking pengaruhnya itu sangat luar biasa. Waktu itu saya bertanya, Pak, ini yang kita kasih motivasi, ini mungkin yang di awalnya dulu hanya untuk yang front line ya Pak ya, untuk yang front desk ya Pak ya, yang untuk melayani orang datang. Karena sangat pengaruh sekali. Yang namanya customer itu kalau udah melihat kita sepet wajahnya, kita udah gak welcome, mau sebagus apapun produk kita, mereka gak bakalan mau. Kalau kita sudah mampu menyenangkan hati customer kita, ada kembalian atau apapun dia udah gak peduli. Udah Pak, udah ambil aja gitu kan. Karena dia udah senang gitu. Tapi kalau gak senang, ya ampun, buru-buru mau keluar Rp1, ngelihat muka kita aja besoknya udah 4 banget, udah benar. Oke, what next, Dr. Rizaldi Putra? Next, always seeking for new opportunity. Miliki kemampuan di dalam melihat peluang baru. Orang-orang yang tidak maju adalah orang-orang yang tidak mampu untuk melihat peluang. Orang-orang yang tidak maju adalah orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan peluang sedini mungkin. Terlalu banyak mikir-mikir. Terlalu banyak takutnya. Takut sama resiko. Orang-orang yang tidak akan maju adalah orang-orang yang terlalu takut sama resiko. Kita tidak melakukan apa-apa saja, kita melakukan sesuatu aja tetap ada resiko gagal kan? Apalagi yang tidak melakukan. Masih ingat cerita saya tadi anak kecil itu? Temannya yang mungkin menyeberang, mungkin jatuh. Memang ada resiko, tapi kan at least dia kan sampai. Lah yang ini yang gak mau melakukan apa-apa karena takut sama resiko.
Sampai kiamat juga nggak bakal sampai-sampai karena nggak pernah action, nggak pernah nyebrang gitu loh. Dia asal dia mau melangkah, wah ntar rugi. Wah ini ntar, wah, ambil kalkulator dulu. Ntar 500.000 hilang gitu ya. Atau wah ini ntar kalau bikin kayak begini, wah ntar saya nggak kelihatan kece lagi nih, wah gitu kan. Banyak sekali seperti itu. Jujur, banyak sekali orang yang mau mulai pekerjaannya tidak pernah mulai kerja. Karena kenapa? Takut untuk menjadi staff, takut untuk disuruh-suruh. Atau orang yang mau mulai bisnis tidak pernah mulai. Karena kenapa? Takut untuk rugi. Please, yang namanya bisnis, yang namanya pekerjaan, apapun yang Anda tekuni, semuanya ada resiko. Orang yang sudah berolahraga aja masih banyak yang terserang serangan jantung, betul? Apalagi yang nggak berolahraga, sama seperti itu. So, nggak ada ruginya melakukan hal-hal yang positif. Oke, what next? Dr. Rezali Putra, next, kurangi komplain. Mungkin kalau saya katakan never complain, kayaknya teorinya kayaknya terlalu berlebihan. Gak mungkin ada manusia yang tidak pernah komplain, betul? Pasti manusia ada komplainnya, tapi kurangi. Kalau bisa sebentar aja komplainnya, jangan terlalu lama. Karena kenapa? Ketika kita komplain terlalu lama, secara otomatis, secara kita tidak sadari, kita sedang merusak momen-momen yang baik, momen-momen yang berkualitas yang kita miliki, akhirnya menjadi rusak hanya karena ego kita untuk komplain. Nah, orang-orang yang selalu komplain, secara tidak sadar, mereka lupa untuk create the solution. Mereka lupa untuk menciptakan solusi. Mereka lupa kepada solusi. Dan akhirnya, mereka mengakhiri setiap permasalahannya dan stuck hanya di situ-situ aja. Akhirnya yang rugi adalah kita, bukan orang lain. Dan pastinya bukan motivatornya. Oke, sampai di sini masuk akal? Masuk akal. Tangan dong, yang belakang juga masuk akal? Masuk akal. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dong buat semuanya. Oke, nah ini yang paling saya suka ini, luar biasa sekali. Ya, luar biasa sekali. Orang yang sukses adalah orang yang sangat kreatif sekali mencari alasan untuk sukses. Orang yang gagal adalah orang yang sangat kreatif sekali mencari alasan untuk gagal. Itu pasti. Saya sudah melakukan survei ke banyak orang. Orang-orang yang gagal itu sangat kreatif sekali mencari alasan untuk gagal. Setidak-tidaknya dia ingin mendapatkan pembenaran untuk dia untuk menjadi gagal, betul? Kalau bisa, dia akan berteman dengan orang-orang yang suka komplain juga, yang memastikan komplainnya dia atau keluhannya dia itu akan dibenarkan. Nah, jadi kalau kita ingin sukses, carilah alasan-alasan yang menyebabkan kita untuk sukses. Terserah itu alasannya apa aja. Oh, mungkin alasannya ingin membahagiakan orang tua, ingin bawa anak istri ke luar negeri setiap hari, setiap jam, ya nggak mungkin ya, setiap bulan gitu ya, setiap minggu. Oke, what next? Dr. Rezali Putra, creative and always innovating. Orang-orang yang berinovasi, orang-orang yang kreatif adalah orang-orang yang tidak pernah mati akal. Orang-orang yang kreatif adalah orang-orang yang selalu melihat peluang ketika hidupnya terhimpit. Pernah lihat orang yang maupun dia 1000 kali dia gagal, tapi 1001 kali dia juga akan bangkit. Itu adalah orang-orang yang kreatif. Karena yang namanya hidup, nggak mungkin Anda dan saya tidak pernah mengalami kesulitan. Tidak mungkin. Itu kenapa saya pengen cerita bahwa behind the scene Dr. Rezali Putra, seorang direktur, itu juga dulunya pencuci piring gitu ya. Dulunya juga seorang tukang sapu. Alhamdulillah dulu saya dianugerahi, diberikan sama Allah dulu orang tua yang mampu. Cuma alhamdulillah saya dididik waktu itu dengan didikan yang luar biasa sekali. Saya dibiarkan hidup di luar negeri, dibiarkan waktu itu jajan hanya dikasih 3 bulan. Habis itu kamu harus pintar-pintar sendiri. Nah, dengan begitu saya diberikan kesempatan untuk membuktikan diri saya. Secara otomatis adrenalin saya terpicu untuk maju. Karena di luar negeri nggak ada yang kenal sama anak pejabat. Kamu mau anak pejabat, kamu mau anak pengusaha, nggak ada yang kenal. Di luar negeri kan nggak ada yang tahu.
Akhirnya saya mampu membuktikan diri saya bahwa yes, this is me gitu. Ini adalah saya. Berarti kalau saya bisa berkata ini adalah saya, berarti saya sudah menyadari potensi yang ada di dalam diri saya. Oke, what next? Dr. Rizali Putra selalu belajar dari setiap kesalahan yang kita lakukan. Semua orang memiliki kesalahan. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Bahkan orang-orang yang sukses sekarang adalah orang-orang yang pernah mengalami kebangkrutan. Orang-orang yang berkualitas sekarang adalah orang-orang yang pernah mengalami kegagalan. Dan saya paling suka sebetulnya belajar dari kegagalan. Jadi jangan pernah merasa rendah diri. Rendah hati boleh, rendah diri jangan. Merasa rendah diri ketika kita menghadapi masalah. Jangan pernah takut ketika kita mengalami tekanan. Jangan pernah merasa minder kalau kita sedang direndahkan oleh orang lain. Katakan dalam diri Anda, saya dan Anda kepada orang yang merendahkan kita, itu tidak ada bedanya. Bukan berarti kita kurang ajar. Ya, tetap tanpa menghilangkan rasa hormat kita. Anda dan saya adalah sama. Kita semuanya adalah manusia biasa yang memiliki potensi yang diberikan sama Allah secara cuma-cuma. Oke? Masih ada semangat dari sini? Masih. Apa-apa semua? Semakin luar biasa, semakin berkualitas. Luar biasa sekali. Oke. Tinggal beberapa lagi. Setelah ini saya akan persilakan Anda untuk menikmati coffee break ya. Ada snack dan coffee break. Dan setelah itu kita ada motivasi, terus ada sesi games ya, kita bermain game sebentar. Setelah itu akan ada sesi treatment dan terapi. Kenapa ada sesi treatment dan terapi? Karena di dalam motivasi saya, pertama kali waktu itu kita bikin di sebuah bank. Waktu itu ada yang baru beli satelit, waktu itu dia pengen mengubah pengalokasian tenaga kerjanya 60%, 40% di dalam. Waktu itu saya bilang bahaya. Cuma waktu itu dia bilang, Pak, kita sudah undang banyak sekali motivator ya, dari nasional, dia sebutin lah banyak nama. Terus dia bilang 1 bulan hilang materinya, 1 bulan hilang. Saya bilang ya udah, kita bikin satu metode baru. Apa itu Pak Dr. Rizaldi? Triple T, saya bilang itu. Apa itu Triple T? Itu tiba-tiba munculnya waktu lagi rapat sama pimpinan bank. Apa itu Pak Rizaldi? Training treatment terapi, saya bilang waktu itu. Apa itu training Pak? Ya training seperti biasa, training motivasi. Saya akan membukakan pikiran, membukakan hati setiap pegawai, setiap staff maupun level manager sampai semuanya itu untuk termotivasi lagi, untuk bekerja lebih bersungguh-sungguh lagi. Terus kedua, saya akan bikin treatment, saya bilang. Treatment adalah mengobati sakit hati kita, sakit pikiran kita yang mungkin kita itu selalu berpikir buruk tentang diri kita. Mungkin kita tidak percaya bahwa kita punya potensi. Ya, saking kita suka menjelek-jelekan diri sendiri, orang lain pun akhirnya kita jelek-jelekin gitu ya. Nah, setelah sesi treatment itu, nanti akan ada sesi terapi. Nah, terapi saya akan bantu Anda untuk menyusukan karakter-karakter yang menguntungkan Anda. Oke? Setelah itu, baru kita ya nyanyi-nyanyi bareng sedikit, habis itu kita foto-foto bareng, selfie-selfie bareng. Boleh? Boleh. Luar biasa. Oke, kita habisin dulu materinya, jangan kopi dulu. Oke, what next, Dr. Rizali Putra? Next! Anda semuanya harus percaya bahwa Anda semuanya memiliki masa depan yang berkualitas. Semuanya dari kita harus percaya bahwa besok lebih baik dari hari ini. Kalau kita tidak pernah percaya bahwa besok lebih baik dari hari ini, secara otomatis kita tidak akan pernah maju-maju. Karena kenapa? Mindset kita udah gak benar. Kita pikir hari esok lebih merosot dari hari ini, berarti action yang akan kita lakukan juga tidak akan benar. Betul? Karena kenapa? Kita sudah berpikir jelek terhadap masa depan kita. Kita sudah berpikir buruk tentang masa depan yang akan kita achieve berdasarkan kerja keras kita hari ini. Secara otomatis hari ini tidak akan menjadi termotivasi lagi karena masa depannya akan jelek, betul? Contoh, misalnya kita punya anak kecil, kita katakan, Nana, kamu selesaiin kerjaan ini, nanti kamu Dedi beliin sepeda ya. Berbeda dengan Nana,
selesai pekerjaan ini, ntar kalau udah selesai dia diceburin ke got ya, mesti beda kan? Betul nggak? Kalau misalnya dia bikin kerjaan ini, ujung-ujungnya dia bakalan diceburin di got, ngapain? Tapi kalau dia sudah berpikir, kita sudah di-set mindset kita pribadi, bahwa setelah kita melakukan pekerjaan ini, kita akan sukses, kita akan mengerjakan pekerjaan ini sungguh-sungguh, betul? Pasti kita akan mengerjakannya dengan total, dengan semangat yang berapi-api, dan kita memastikan kita akan selesaikan tugas ini secepatnya. Karena kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari hari ini. Oke? Nah, kebanyakan manusia yang saya dapati, ini kebanyakan ya, kebanyakan manusia yang saya dapati pada masa sekarang ini, kenapa tidak sukses-sukses? Kebanyakan manusia kita di dalam kehidupan, kalau melakukan hasilnya pasti A. Kalau melakukan A, hasilnya pasti A, betul? Betul? Melakukan A, hasilnya pasti A. Tetapi kebanyakan orang zaman sekarang, dia melakukan A, tapi dia pengen hasilnya B. B ini lebih baik maksudnya dari A. Dia melakukan effortnya atau apapun yang dia lakukan itu level ini, tapi dia pengen dapatnya segini. Itu kebanyakan yang membuat orang tidak berubah-ubah dalam kehidupannya. Dia tidak mampu mengatakan saya bisa pada akhirnya. Karena apa? Karena effort yang dia lakukan, apa yang dia lakukan itu hanya sebatas ini. Ketika kita melakukan A, hasilnya pasti A. Karena kenapa? Yang namanya hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Hasil pasti akan sesuai dengan proses yang kita jalani. Tidak mungkin. Nah, yang saya bingung kalau orang bikin A tiba-tiba dapat hasil B, itu saya bingung. Betul? Orang yang mendapatkan hasil B tentu actionnya apapun yang dia lakukan itu harus B. Barulah sinkron. Benar, salah, benar. Ini contoh. Benar, salah, benar. Ke kanan. Berapa kali? 3 kali. 3, rumusnya 3. Rumusnya ada 3. Ya. Kerjanya 3 kali ya? Saya baru nyebutin 1. Nah, ke kiri. Ada lagi. Ke depan. Yang belakang. Peraturannya setelah ini yang salah harus keluar. Ya, betul ya. Ya, oke. Jadi kita kasih kesempatan kalau salah tetap bermain. Tapi teman kita di belakang. Teman kita di belakang akan mencatat. Oke. Nah, teman kita di belakang akan mencatat Ya. di mana yang nantinya lebih banyak yang salah. Teman saya di belakang udah 2 orang itu akan mencatat. Nah, kita langsung nggak pakai latihan lagi nih. Kita tes dulu suara nih, Coach. Yes. Apa kabar semuanya? Semakin luar biasa, semakin berkualitas. Luar biasa dari tempat dulu. Oke, ini serius ya, ini nggak main-main ya. Ini udah yang serius ya. Rumusnya salah, benar, benar. Sekali lagi, salah, benar, benar. Siap ya? Ke kanan. Ke depan. Ke belakang. Nah, oke. Udah dicatat ya? Udah dicatat mana tadi yang salah. Nah, sepertinya masih malu-malu nih, Bos. Iya. Kita tahu sih. Malu-malu ya karena belum kenal. Masih ada 3 lagi, Rumusnya Saya serius mendengar. benar, salah. Benar, salah. Ke belakang. Ke depan. Ke kiri. Fokusnya kurang. Teman saya juga mencatat. Kita masih ada 2 lagi. Rumusnya salah, benar. Salah, benar. Salah, benar. Ke kiri. Ke kanan. Ke depan.
final ya, finalnya saya tambahin rumusnya jadi 4. Tadi kan cuma 3, saya tambah jadi 4. Oke. Rumusnya benar, salah, salah, benar. Salah. Benar, salah, salah, benar. Ke depan, ke belakang, ke kiri, ke belakang. Kita harus fokus, Yes. terus kita dengarkan instruksinya. Dari games tadi kita banyak dapat pelajaran. Dari pertama kita harus fokus, Yes. fokus dari clue yang disampaikan oleh mentor. Kemudian kita juga harus lebih fokus lagi dari kiri kanan, karena kiri kanan kan juga menyuarakan apa yang dia suarakan. Jadi kita banyak rintangan sebenarnya. Udah fokus tapi Rintangan karena mungkin kiri Iya. kanan pengaruhnya, mungkin Iya, mereka pengaruh dari ada kiri suara, kanan gitu. terus mungkin suaranya beda-beda, ada yang kiri, ada yang kanan, ada depan, ada belakang ya, asal jangan atas aja ya. jadi harus percaya diri aja sih gitu. What is the result? Apa hasil akhirnya? Hasil akhirnya adalah terobosan di dalam kehidupan. Semuanya dari kita melakukan perubahan. Semuanya dari kita menyadari potensi diri. Semuanya dari kita menyadari di mana harus kita alokasikan energi kita secara tepat. Itu untuk apa? Untuk memastikan semuanya dari kita mampu melakukan breakthrough atau terobosan. Karena hidup hanya sekali, betul? Saya tidak pernah melihat orang ada hidupnya 2 kali. Udah mati terus balik lagi, mati balik lagi, mati balik lagi, nggak mungkin. Kayak setrikaan yang lewat. Hidup hanya sekali. Jadi pastikan hidup yang hanya terjadi sekali ini betul-betul menjadi hidup yang berarti. Pastikan kehidupan yang hanya terjadi sekali ini betul-betul berkualitas. Pastikan kehidupan yang hanya terjadi ini betul-betul membuat satu kenangan, satu histori yang memastikan kita akan dikenang oleh orang banyak dan mendapatkan kebaikan kepada orang banyak, memberikan kebaikan kepada orang banyak. Oke, what next, Dr. Rizali Putra? Next, Anda harus memiliki yang namanya fokus. Saya sangat setuju sekali apa yang Ibu katakan tadi, fokus. Kebanyakan orang tidak fokus. Kebanyakan orang akhirnya tidak fokus, yang menyebabkan pikirannya tidak mampu tertumpu kepada satu hal. Fokus bukan berarti Anda hanya harus mengerjakan satu bisnis dan tidak bisa mengerjakan bisnis yang lain. No. Fokus maksudnya ketika kita mengerjakan satu hal, badan, pikiran, jiwa itu ada di situ. Saya banyak melihat orang yang melakukan berbagai jenis macam bisnis tapi tetap bisa sukses. Bukan berarti kita hanya harus melakukan satu hal dalam satu kurun waktu yang bersamaan. Tetapi kalau bisa kita mampu melakukan banyak hal dalam kurun waktu yang bersamaan. Contoh ya. Saya pernah coba laser itu kalau pakai kain itu 5 sampai 6 7 kain saya udah pernah coba itu tembus semua. Tapi kalau center dia fokusnya selalu pecah. Berapa kain pun saya taruh, berapapun hal yang ada di hadapan dia, berapa bisnis pun yang dia ingin jalani, tidak akan ada kualitasnya karena fokusnya pecah. Itulah kenapa kita harus memiliki yang namanya fokus. Ketika kita fokus, energi kita tertumpu pada satu hal, dan hal itu akan terus dapat kita lakukan. Itulah yang dinamakan terobosan. Mungkin kain yang banyak tadi bisa kita umpamakan sebagai banyaknya jenis bisnis yang bisa kita jalani. Masuk akal? Masuk. Masuk akal, luar biasa. Ini pada semangat semua ya. Habis tadi pas datang sebelum kasih kopi aja udah bersinar-sinar gitu. Luar biasa loh. Saya tadi sebelum masuk ke sini aja, saya ngeliat tadi dari luar aja pas datang, itu wajahnya udah termotivasi. Padahal belum dikasih motivasi. Apalagi kalau udah dikasih motivasi ya. Ini saya yakin tahun 2017 adalah tahun perubahan bagi kita semua. Amin. Amin. Ada semangat dari sini? Apa kata semuanya? Semakin luar biasa, semakin berkualitas. Luar biasa. What next, Dr. Rizali Putra? Next, willing to walk faster than other. Saya selalu berkata, maksudnya bekerja lebih cepat dari yang lainnya. Selalu mau bekerja lebih cepat dari orang lain. Pekerjaan
Pekerjaan adalah sebuah kompetisi. Pekerjaan adalah sebuah kompetisi yang sehat, yang kita harus mau bersaing, betul? Kenapa perusahaan yang giant, perusahaan yang besar? Saya pernah bekerja sebagai tim audit di beberapa perusahaan di luar negeri. Mereka semuanya mengalami kemerosotan karena mereka tidak memiliki daya saing. Banyak sekali, saya tidak perlu sebutkan, mungkin ada jenis handphone ya, yang mungkin dulu sangat menguasai pasaran. Sekarang orang nggak ada niat sama sekali membeli jenis handphone itu. Karena kenapa? Tidak memiliki daya saing. Kalau kita terlalu pede di dalam kehidupan ini, tidak ingin bekerja lebih cepat dari yang lainnya, berarti kita tidak menyadari bahwa hidup ini adalah kompetisi. Adalah kompetisi yang sehat. Ketika kita mau terpicu dan mau dibimbing untuk menjadi orang yang memiliki daya saing, sampai kapanpun bisnis kita gak ada matinya. Orang yang hanya menciptakan kesuksesan hanya 1-2 tahun, tahun ketiga dia gak tahu kemana. Itu kenapa? Karena dia gak memiliki daya saing. Saya selalu berkata kepada orang, tidak cukup kerja keras, kita harus kerja cerdas. Yes, tetapi kerja cerdas tanpa kerja keras juga hampa. Kerja keras tanpa kerja cerdas tidak ada nilainya. Tetapi kalau hanya kerja cerdas, tidak mau kerja keras, tidak ada kecepatannya. Karena kita harus ada yang namanya achievement, betul? Harus ada namanya quick response. Di dalam bisnis itu harus ada quick response. Kita harus berani mengambil keputusan. Orang-orang yang bekerja cepat adalah orang-orang yang berani mengambil keputusan. Banyak orang yang tidak bisa dipromosikan ke jenjang level yang lebih tinggi di dalam pekerjaannya karena dia tidak memiliki yang namanya quick response. Dia tidak pernah berani mengambil keputusan, selalu bergantung kepada atasan, selalu bergantung kepada rekan kerja. Akhirnya kerjaannya begitu-begitu aja. Banyak orang yang saya perhatiin udah kerja sampai 15, 20, 25 tahun bahkan hanya seperti itu aja. Saya yakin semuanya dari kita tidak ingin menjadi manusia yang biasa-biasa aja. Semuanya dari kita ingin menjadi manusia yang luar biasa. Betul? Luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Next, Dr. Rizal Putra. Next, seperti yang saya katakan tadi, kita semuanya harus mau menyadari bahwa kerja berdasarkan kompetisi. Oke, nah ini yang paling luar biasa sekali. Miliki mental juara. Winner mentality. Kemarin saya baru memberikan seminar di sebuah perusahaan tentang winner mentality. Waktu itu mereka pada bertanya kepada saya, kenapa coach kok memberikan seminar winner mentality? Kan saya sudah melakukan assessment, saya sudah wawancara beberapa staff dan bawahan ibu, level middle manager maupun high level manager. Semuanya saya sudah interview. Saya bilang, saya katakan, yang kenanya di mental. Semuanya rata-rata susah berkomunikasi. Sebuah perusahaan kalau sudah susah untuk berkomunikasi, maunya mainnya di dalam, disimpan di dalam, ngomong sesuatu yang gak enak di dalam hati kita, itu akhirnya merusak diri kita loh, beneran. Kita ngomong tentang orang lain terus ke hati kita yang gak baik, itu kenanya ke kita lagi loh, balik ke kita. Sedangkan ketika kita ngomong sesuatu yang gak baik tentang orang, kuping yang pertama kali mendengar omongan yang tidak baik adalah kuping kita, betul? Orang yang kita omongin nggak tahu entah kemana, tetapi efek negatif itu kembali ke kuping kita sendiri loh. Terus menerus kita ngomongin orang yang nggak baik, terus menerus kita akan mengkonsumsi kata-kata yang tidak baik hanya untuk diri sendiri. Dan secara otomatis kita sedang menggerogoti keyakinan diri kita, sehingga suatu hari kita akan stuck dengan sendirinya. Orang yang kita omongin itu tidak ada di sekitar kita loh. Tetapi yang kita omongin yang tidak baik itu nggak tahu entah ada di mana, tetapi efeknya ke kita. Ketika kita sering mendengarkan kata gagal atau tidak baik, secara otomatis kita sedang memprogram diri kita untuk menjadi gagal atau tidak baik. Rata-rata orang yang gagal itu selalu pesimis. Dia selalu mengatakan, kayaknya saya gagal.
melihat bisnis ini, wah kayaknya bakalan gagal nih. Beneran jadi gagal. Tapi orang yang optimis, melihat bisnis apapun, saya akan sukses, saya akan maju, saya akan luar biasa. Apa kabar semuanya? Luar biasa kan tepuk tangan. Oke, selain mental juara, kita juga harus menyadari self potential. Kebanyakan orang selalu melihat orang lain sebagai role model. It's okay. Melihat orang lain sebagai role model is fine. Gak ada masalah. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi kalau kita terus-menerus melihat potensi orang lain tanpa mempertimbangkan potensi yang kita ada, akhirnya kita tidak pernah akan mengembangkan potensi diri kita. Kita akan menjadi stuck hanya karena melihat potensi orang lain tanpa kita sadari kita adalah makhluk yang sama yang diciptakan sama Allah, betul? Kita adalah makhluk yang serupa tapi tak sama. Mungkin rambutnya beda-beda, it's okay, tapi potensinya sama. Saya yakin semua manusia memiliki potensi tanpa batas. Banyak sekali saya lihat orang yang cacat tetap bisa berkarya, betul? Banyak sekali. Dan banyak sekali saya pernah waktu itu ke perusahaan, waktu itu saya sampai mengatakan seperti ini karena saya nilai perusahaannya adalah perusahaan yang luar biasa yang memberikan benefit bagi setiap stafnya itu secara luar biasa juga. Tetapi kebanyakan stafnya mengeluh, manajernya seperti ini, bawahannya seperti ini, teman kerjanya seperti ini. Saya katakan waktu itu kepada mereka, tanpa kita sadari ketika kita sedang mengeluh, banyak sekali orang di luar sana yang kelaparan, yang tidak mendapatkan apa yang kita dapatkan. Miris sekali ketika kita mengeluhkan kehidupan kita, pada banyak sekali orang yang masih berada di bawah kita, yang menginginkan berada di tempat kita. Betul? Ketika kita sedang mengikuti seminar ini, saya yakin banyak sekali orang di luar sana yang tidak memiliki kemampuan untuk duduk di sini. Betul? Alangkah indahnya kalau kita mau bersyukur. Alangkah indahnya kalau kita mau menikmati rezeki yang ada. Saya yakin orang yang selalu bersyukur akan ditambahkan. Tetapi orang yang selalu mengeluh itu akan dikurangi. Karena kenapa? Gak usah jauh-jauh, waktunya juga udah habis kan gara-gara mengeluh, betul? Waktunya udah habis, moodnya udah hilang. Orang juga akan kesel dengan dia karena ngeluh terus gitu. Asal duduk sama dia asik ngeluh terus. Asal duduk sama dia asik ngomongin orang terus. Orang yang jadi sebelahnya juga jadi takut juga. Besok-besok saya lagi ngomongin sama dia gitu kan? Iya, karena ketika kita mengeluh, ketika kita berucap kata negatif, secara otomatis kita sedang menarik, kita ini bagaikan magnet. Ketika kita berbicara tentang hal-hal yang positif, ketika kita sedang memiliki mindset yang positif, secara otomatis segala hal yang positif juga akan datang ke dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita terus-menerus berpikir yang negatif, kita terus, banyak sekali orang yang datang ke kantor, padahal nggak ada yang salah dengan rekan kerjanya, nggak ada yang salah dengan temannya. Tetapi karena mindsetnya udah gak benar, ketika dia menginjakkan kakinya ke kantor, semuanya jadi salah. Dia mikir, wah teman kerjanya ini udah salah. Orang itu padahal belum ngomong sama dia udah salah sama dia. Itu kebanyakan yang akhirnya membunuh produktivitas kita. Begitu juga dengan di keluarga, betul? Kalau kita udah kesel gitu ya sama keluarga kita gitu, padahal dia gak ada ngapa-ngapain, tetap aja salah sama kita. Tuh kan dia tuh kan cara buka kunci mobilnya kayak gitu tuh. Ada aja yang salah. Padahal dia gak ada ngapa-ngapain sebenarnya. Cuma naruh gelas gitu kan. Tuh kan agak-agak lain tuh cara naruh gelas itu. Tuh kan ada bunyi-bunyinya tuh. Gitu. Jadi kalau mindset kita udah negatif, ada aja yang salah. Orang lagi diam aja bisa kita salahin. Tuh kan diam kan gak mau negur saya tuh. Gitu ya. Padahal mungkin dia lagi diam, mungkin lagi mikir apaan gitu ya. Ada aja yang salah. Itulah kita gitu loh. Jadi kalau kita terus-menerus memiliki mindset yang pesimis, yang tidak mau maju, yang rugi itu kita sendiri. Benar deh saya katakan. Orang-orang yang selalu melihat orang lain dari sisi negatif, dirinya sendiri yang lama-lama akan jadi negatif. Orang yang lama-lama suka ngomongin orang, lama-lama kata-kata itu masuk lagi ke kupingnya, lama-lama bisa-bisa dia jadi seperti itu. Betul lah. Banyak orang yang saya perhatiin ngomongin orang lain, lama-lama dia jadi seperti itu.
Itu sama seperti doa loh, kata-kata itu seperti doa. Dia itu jelek ya, jelek ya, jelek, jadi jelek beneran. Oke, what next, Dr. Rizal Putra? Next, willing to take action in any situation. Selalu ingin melakukan tindakan di setiap keadaan. Apapun keadaan yang terjadi, take action. Tidak ada orang yang maju tanpa bisa melakukan apa-apa. Tidak ada orang yang akan maju yang hanya menjadikan perubahan sebagai wacana. Saya tidak pernah melihat orang yang maju tanpa action apa-apa. Contoh, saya kepengen dapat duit 1 karung. Terus saya diem gini, tuh jatuh gitu. Gak pernah saya lihat. Gak apa-apa kita diproses. Gak apa-apa sekarang kita jadi bawahan. Gak apa-apa kita jadi direktur. Jadi direktur ya gak apa-apa. Gak apa-apa kita jadi bawahan sekarang. Kalau memang kita pun jadi bawahan, gak ada yang salah dengan menjadi bawahan. Percaya atau tidak, orang-orang yang sekarang sudah sukses dan menjadi atasan yang berkualitas, dia berasal dari bawahan yang berkualitas. Kenapa dia sekarang bisa menjadi atasan? Kecuali dia punya perusahaan, dia menjadi atasan, dia juga dulunya juga diproses dari bawahan. Dia juga dulu biasa menerima order. Itu kenapa dia mengerti caranya memberikan order kepada orang lain. Tidak ada yang salah. Banyak orang berkata, saya pernah waktu itu sama mahasiswa saya, jujur sendiri, saya juga sebagai seorang dosen, saya waktu itu kan nanya, berapa orang yang udah kerja? Hanya sedikit. Saya tanya waktu itu, kenapa kamu tidak kerja? Belum mau kerja? Kan masih ada orang tua. Aduh salah, saya bilang. Harus mulai kerja, saya bilang gitu. Ya Pak, kerjaan sekarang cuma keterimanya office boy. Astagfirullahaladzim, saya bilang. Gak apa-apa, walaupun jangan pernah underestimate orang yang sekarang bekerja untuk kita. Kalau Allah mau, ada kalanya, kalau Tuhan mau menginginkannya, orang yang sekarang berada di bawah kita akan bisa menjadi atasan kita loh. Jangan pernah rendahkan orang yang sekarang sedang melayani kita. Mungkin kita duduk di kantor sebagai direktur, manajer, whatever, mereka datang bawa minuman. Tidaklah mustahil suatu hari kita yang bawain minuman buat dia. Serius beneran. That is a real life. Saya banyak melihat kehidupan yang bisa diputar balikkan sama Allah kapan aja. Banyak sekali saya saksikan. Dan itu adalah pelajaran bagi kita bahwa semua dari kita adalah equal. Semua dari kita adalah sama. Semua dari kita adalah setara. Kita memiliki potensi diri. Oke? Luar biasa. Ini saya melihat wajah-wajah yang semakin luar biasa. Semakin sore itu semakin shining. Cahayanya semakin luar biasa. Bukan? Semakin silau loh saya. Apalagi abang yang depan ini udah kayak hantu ya, pakai baju tutup belakang. Oke, what next, Dr. Rizal Putra? Always give a quick response. Memberikan respon yang cepat. Berikan respon yang cepat. Banyak sekali orang yang saya dapatin, gak usah kan dari pekerjaan, gak usah kan dari bisnis. Yang sulit jodoh juga gitu. Karena responnya kurang cepat gitu loh. Akhirnya si dia melayang, gak tahu kemana, betul? Iya dong. Orang yang zaman sekarang perlu kepastian. Banyak yang ketawa ya. Ketawa itu hanya 2 arti loh. Emang lucu atau emang pengalaman pribadi? Senyum, coach. Hanya lucu satu atau kena gitu ya. Nah, kita harus memberikan quick respon. Quick respon memastikan kita untuk mendapatkan respon yang cepat. Hasil yang didapatkan secara cepat berawal dari respon yang cepat, betul? Kalau kita ingin mendapatkan hasil secara cepat, responnya juga harus cepat, actionnya juga harus cepat. Kalau actionnya lamban, kalau responnya lamban, secara otomatis hasilnya juga akan lamban untuk kita dapatin. Oke? Sama seperti orang pengen buka bisnis. Nggak mungkin bisnis tiba-tiba dibuka langsung lapor, langsung rame, langsung sukses gila-gilaan. Ya alhamdulillah kalau memang terjadi seperti itu. Cuman bagi kita yang mencintai proses, yang mau diproses, harus mau terus-menerus belajar dan memiliki quick response untuk create the solution atau menciptakan solusi. Oke, next, always consistent. Nah, ini dia.
Banyak orang yang sukses hanya setahun 2 tahun dan akhirnya sampai tua hanya menceritakan kesuksesannya dulu. Dulu saya begini, dulu saya begitu, termasuk saya, dulu saya begini, dulu saya begitu. Kalau saya tidak mau mempertimbangkan kesuksesan what next, percuma. Betul? Berarti cerita yang dulu hanya tinggal dulu. Semua orang juga bisa membanggakan dulu, tapi what next? Kita harus punya visi dan misi ke depan. Apa yang ingin kita capai? Oke, ini yang terakhir. Achieve the amazing breakthrough. Achieve the amazing of breakthrough. Alami satu pengalaman yang luar biasa di dalam mendapatkan terobosan. Saya yakin semuanya Anda akan mampu mengalami terobosan kalau kita mau mengalami perubahan, mau memastikan dan memiliki keyakinan kita akan sukses, dan mau mencicipi yang namanya terobosan. Kenapa orang-orang yang melakukan terobosan itu akan terus-menerus konsisten melakukan terobosan? Itu seperti ini. Mungkin seperti ini perumpamaannya. Anda yang sudah biasa beli mangga di sini, rasanya masem. Anda yang sudah biasa habis itu Anda udah tahu ada orang jualan mangga di sini yang manis. Kira-kira setelah Anda mencicipi ini, Anda pengen lagi nggak balik sini yang masem mangganya? Nggak pengen, karena Anda udah merasa enak. Jadi cicipi yang namanya terobosan. Ketika kita mencapai puncak kesuksesan kita nggak bakalan mau lagi ke bawah, karena kita tahu di bawah itu nggak enak gitu loh. Jadi kita akan memastikan kita akan sukses secara terus-menerus. Itulah kenapa yang namanya sukses harus ada repetition, harus ada pengulangan di sana, harus terus-menerus. Banyak orang katakan kepada saya, nggak mungkin ada orang sukses secara terus-menerus. Saya katakan kepada Anda bisa. Kalau kita mau memiliki komitmen yang kuat. Saya tidak kepengen menjadi orang yang biasa-biasa. Saya pengen menjadi orang yang luar biasa. Saya tidak pengen menjadi orang yang gagal terus-menerus, tapi saya pengen menjadi orang yang sukses terus-menerus. Saya tidak pengen berkata kepada anak istri saya, oh ya nanti ya nak ya, oh sebulan lagi ya nak ya. No, ketika mereka membutuhkan kita akan memberikan apa yang mereka butuhkan. Itu adalah satu kebahagiaan tersendiri ketika kita bisa memberikan kesejahteraan bagi keluarga kita, betul? Ketika kita bisa memberi kesejahteraan kepada pasangan kita, terutama laki-laki, bisa memberikan kesejahteraan kepada anak kita suatu hari. Mereka pengen sekolah di mana aja, kecuali mau sekolahnya di planet Mars, yang mungkin juga bingung mau kesana naik apa gitu ya. Kalau selagi masih di bumi, insya Allah kita biayain, benar gak? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, oke. Sangat luar biasa sekali. Saya senang sekali, luar biasa. Setelah ini kita akan masuk ke sesi treatment dan terapi. Oke, kenapa sesi treatment dan terapi ini sangatlah diperlukan? Karena semuanya dari kita bukanlah hanya memerlukan motivasi di alam sadar, tetapi alam bawah sadar kita juga harus dimotivasi. Ibaratnya komputer itu di-reformat, dibersihin dulu, di-treatment dulu, setelah itu baru saya format ulang. Oke? Tetapi ini bukan dibikin gak sadar gitu ya, terus gak sadar terus dompetnya diambilin semua, bukan gitu maksudnya. Ini semuanya tetap sadar, hanya direlaksasi, dan ini atas izin Anda. Kalau Anda tidak mengizinkan saya untuk merelaksasi Anda, ini juga Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. So, bantu saya dengan membersihkan pikiran Anda, membersihkan hati Anda untuk mau di-treatment dan diterapi. Oke? Oke, ambil posisi dulu. Saya pengen kaki sama kepala itu sejajar. Saya pengen semuanya berbaring. Nanti jangan kaget, lampunya akan dimatikan. Boleh terserah, menghadap mana aja boleh. Janji jangan mengganggu temennya. Yang penting kepala sama kakinya sejajar. Kalau bisa dikasih jarak antara Anda dengan teman Anda, dikasih jarak. Jangan jauh-jauh. Oke. Andi, boleh terapi,
Oke, boleh tenangkan diri Anda. Tidak ada suara. Tidak ada suara. Saya minta ini untuk kebaikan Anda. Please, waktu kita hanya sebentar. Saya minta Anda untuk fokus sebentar. Fokus sebentar untuk diri Anda dan pastikan tidak ada kaki yang menyilang. Tidak ada kaki yang menyilang dan tangan usahakan lurus. Tangan Anda lepaskan lurus. Rilekskan diri Anda sejenak. Tenangkan diri Anda sejenak. Tarik nafas lewat hidung. Buang lewat mulut. Tarik nafas lewat hidung. Buang lewat mulut. Tarik nafas yang panjang sekali lewat hidung Anda. Buang lewat mulut. Rasakan kenyamanan yang belum pernah Anda rasakan. Tutup mata Anda. Jangan buka matanya, ditutup saja. Tenangkan diri Anda. Kalaupun Anda mungkin masih terbeban oleh pikiran-pikiran di pekerjaan, lepaskan dulu, lupakan dulu sementara. Jangan lakukan gerakan apa-apa. Lupakan semua beban Anda, baik beban di pekerjaan, baik beban di keluarga, baik beban mungkin ada permusuhan, perselisihan di luar sana. Lupakan dulu, abaikan dulu untuk sementara. Izinkan saya sebagai coach Anda hari ini untuk memberikan Anda sesi terapi. Saya ingin melihat Anda dipulihkan. Saya ingin melihat Anda mengalami terobosan di dalam kehidupan Anda. Dan tentunya itu atas izin Anda. Dan entah mengapa Anda sangat menyukai apapun yang saya katakan. Dan entah mengapa mulai saat ini Anda hanya diizinkan untuk mendengarkan suara saya. Dan Anda menyukai semua sugesti-sugesti positif yang saya berikan. Dan Anda memiliki kemampuan untuk mengeluarkan semua sugesti-sugesti negatif di dalam diri Anda, baik dari manapun itu asalnya. Tarik nafas lewat hidung. Buang lewat mulut. Tarik nafas lewat hidung. Buang lewat mulut. Tarik nafas yang panjang sekali lewat hidung Anda. Dan buang lewat mulut. Rasakan ketenangan yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Dan rasakan air ketenangan mulai memasuki diri Anda, mulai memasuki setiap rongga kehidupan Anda, mulai dari tapak kaki Anda sampai ke pangkal paha Anda, sampai ke pangkal kaki Anda, terus naik sampai ke pundak Anda, dan terus naik sampai ke kepala Anda. Dan biarkan air ketenangan menguasai kehidupan Anda secara total. Dan biarkan air ketenangan betul-betul menenangkan diri Anda. Dan biarkan diri Anda hanyut di dalam ketenangan itu tanpa satu beban apapun. Tarik nafas lewat hidung. Buang lewat mulut. Rasakan ketenangan. Rasakan angin yang memberikan sentuhan damai di hidup Anda. Dengarkan kata-kata saya. Air ketenangan yang sudah berada di dalam diri Anda memiliki kuasa. Kuasa air ketenangan ini mampu mengeluarkan semua karakter-karakter buruk yang Anda miliki. Sekali lagi saya ulangi. Air ketenangan yang berada di dalam diri Anda memiliki kemampuan untuk mengeluarkan semua karakter-karakter yang tidak menguntungkan Anda. Dan saya akan minta air ketenangan ini untuk mengeluarkan semua karakter-karakter yang tidak menguntungkan Anda. Dan karakter itu akan tampil sebagai sebuah image yang sangat menakutkan dan memuakkan, dan Anda tidak ingin lagi image ini untuk berada di hadapan Anda. Dalam hitungan ketiga, saya akan minta untuk air ketenangan untuk mengeluarkan semua karakter-karakter buruk di dalam kehidupan Anda. Dalam hitungan ketiga,
1, 2, 3. Biarkan air ketenangan membawa keluar semua karakter-karakter buruk Anda. Dan karakter-karakter buruk ini akan tampil di hadapan Anda sebagai image yang sangat memuakkan, sebagai image yang sangat menakutkan. Dan dalam hitungan ketiga, saya akan minta Anda untuk menarik image tersebut dan taruh itu di sisi kanan Anda, di hadapan Anda. Tetap taruh itu di sisi kanan Anda. Taruh itu di sisi kanan Anda. Kalau sudah, saya ingin Anda membayangkan apapun fobia yang Anda ingin hilangkan dari dalam kehidupan Anda. Baik itu mungkin Anda fobia dengan buah durian, buah rambutan, terserah apapun itu. Bayangkan setiap fobia yang Anda ingin hilangkan itu hadir di hadapan Anda saat ini dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hadirkan fobia itu. Baik fobia kucing, fobia anjing, terserah apapun fobia Anda yang Anda ingin pulihkan hari ini. Hadir di hadapan Anda. Dan taruh fobia itu di sebelah kiri Anda. Biarkan fobia itu bergerak dan berada di sebelah kiri Anda. Oke? Berarti karakter-karakter yang buruk berada di sebelah kanan Anda, berupa image yang sangat memuakkan, menggelikan dan menakutkan Anda. Dan fobia-fobia yang tidak Anda ingin miliki lagi sudah berada di sebelah kiri Anda. Dan dalam hitungan ketiga, kedua image tersebut akan menyatu di hadapan Anda. Sekali lagi saya ulangi, dalam hitungan ketiga, kedua image tersebut akan menyatu di hadapan Anda. Dan Anda akan sangat muak sekali melihatnya. Dan Anda ingin image ini untuk pergi jauh dari kehidupan Anda. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Kedua image tersebut menyatu. Image tersebut menyatu menjadi satu image, satu momok yang memuakkan. Dan Anda ingin membuat image itu pergi dan mengusir image itu pergi selama-lamanya dari kehidupan Anda. Oke, saya akan minta air ketenangan untuk membawa kedua image yang telah menyatu ini untuk pergi dari kehidupan Anda selama-lamanya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Biarkan air ketenangan membawa pergi kedua image yang telah menyatu itu pergi jauh dari kehidupan Anda. Semakin lama image itu akan semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, dan semakin lama semakin tidak kelihatan. Tarik nafas lewat hidung, buang lewat mulut. Tarik nafas lewat hidung, buang lewat mulut. Tarik nafas yang panjang sekali lewat hidung Anda, dan buang lewat mulut. Kita memasuki sesi terapi. Kali ini saya akan memberikan sugesti-sugesti positif ke dalam kehidupan Anda. Dan entah mengapa, setiap sugesti positif yang saya berikan, tolong jangan lakukan gerakan terlebih dahulu. Setiap sugesti positif yang saya berikan, itu bagaikan buah yang sangat ranum sekali, yang Anda akan makan dan Anda konsumsi, dan itu menjadi darah daging dan akan menjadi terlaksana di dalam kehidupan Anda. Anda akan melaksanakan semua sugesti-sugesti positif yang saya berikan. Dan entah mengapa, ketika Anda menjalaninya nanti, setelah seminar ini, Anda akan menyukai setiap karakter-karakter yang baik ini. Dan setiap karakter-karakter yang baik ini, Anda akan jiwai, dan Anda akan jalani dengan sungguh-sungguh. Dengarkan sugesti-sugesti positif yang saya berikan. Dan tidak sukai semua lawan kata dari yang akan saya ucapkan. Mulai hari ini Anda akan menjadi orang yang luar biasa. Mulai hari ini Anda akan memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Mulai hari ini apapun yang Anda lakukan akan sukses. Apapun yang Anda sentuh akan membuahkan hasil. Apapun yang Anda pikirkan akan jadi. Apapun yang akan Anda niatkan selagi itu baik akan menjadi. Apapun yang Anda lakukan akan menjadi luar biasa. Tarik nafas lewat hidung, buang lewat mulut. Dengarkan sugesti saya. Anda adalah manusia yang luar biasa. Anda adalah makhluk Tuhan yang spesial.
Semuanya dari Anda adalah makhluk yang spesial. Semuanya dari Anda memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Izinkan Anda untuk menjadi orang yang sukses. Izinkan diri Anda untuk memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Izinkan Anda untuk memiliki hati yang bersih. Izinkan Anda untuk mengalami perubahan, mengalami transformasi dari manusia yang biasa-biasa menjadi manusia yang luar biasa. Tarik nafas lewat hidung, buang lewat mulut. Terus rasakan ketenangan itu. Kita belum selesai. Terus rasakan ketenangan itu. Bayangkan semua sugesti-sugesti tadi masuk ke dalam tubuh Anda bagaikan aliran air yang sangat bersih sekali dan mengalir ke setiap rongga kehidupan Anda. Dan potensi Anda mulai hari ini bukan lagi potensi yang biasa, tetapi potensi di atas rata-rata. Anda akan menjadi orang yang luar biasa. Anda akan menjadi orang yang confident, menjadi orang yang percaya diri, menjadi orang yang care terhadap keluarganya, peduli terhadap keluarga, mau untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga. Tarik nafas lagi hidung lagi, buang lewat mulut. Tarik nafas lagi hidung, buang lewat mulut. Tarik nafas yang panjang sekali dari hidung Anda dan buang lewat mulut. Luar biasa sekali, luar biasa. Oke, silakan buka mata Anda. Silakan lampunya dinyalakan. Buka mata Anda. Oke, belum ada yang mau bangun. Silakan buka mata Anda. Halo, sebagian. Halo, bisa bangun? Yuk, kita duduk dulu. Yuk, yuk. Oke. Sampai ada yang ngorok loh. Sampai ada tidur. Oh, belum bangun. Ya, yuk, bangun dulu. Ya, oke. Siap. Wah, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Luar biasa. Ini saya lihat sampai ada yang tidur loh. Luar biasa. Saking fokusnya ya, saking konsentrasinya ya. Ayo dong, boleh dong kita bangkit dulu yuk. Bangkit dulu semuanya biar semangat lagi yuk. Bangkit lagi. Kita nyanyi bareng dulu ya. Kita nyanyi bareng dulu boleh ya? Oke, kita nyanyi bareng dong. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Ayo dong, tangan ditutup dong. Biar semangat. Oke, saya kasih mikrofon ya, beberapa orang ya. Mikrofonnya ada. Sini kau bisa menalangi jiwa kita dalam hangatnya.
depan. Bersatu bersama jatuh. Kita bisa, kita pasti bisa. Bersatu bersama dalam satu irama. Kita bisa. Mari kita bisa. Kita bisa. Yang ke depan. Oke. Buat yang menyaksikan video ini, Anda yang menyaksikan video di channel YouTube saya, Anda alami, Anda perhatikan bagaimana kami semuanya ingin melakukan perubahan. Boleh saya coba nyanyiannya? Apa kabar semuanya? Semangat! Saya ingin mengucapkan terima kasih buat Anda semua yang sudah mau datang ke seminar umum saya, seminar motivasi umum. Jujur ini baru sekali saya lakukan seminar untuk umum. Biasanya saya bikin seminar untuk perusahaan-perusahaan. Dan jujur ini bukan mau mencari keuntungan, enggak sama sekali. Karena saya mengadakan ini ingin memastikan bahwa mungkin banyak orang-orang yang tidak bisa ikut seminar saya untuk di perusahaan-perusahaan, mereka bisa ikut secara umum. Itu maksudnya. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, luar biasa sekali bukan? Tentunya banyak dari Anda yang sudah mengikuti, baik yang menyaksikan video ini, semuanya dari Anda akan mengalami perubahan kalau Anda mau menyadari bahwa Anda adalah manusia yang memiliki potensi. Terus alami perubahan bersama saya, Dr. Rizal Putra, karena saya yakin Anda bisa, saya bisa, karena kita semua pasti bisa.